kata Imam Haddad, maka adapun mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari harta yang sebenarnya itu adalah muhlikat yang sangat berat, yang sering menghancurkan manusia karena ambisi kedudukan dan harta. Bahkan wong nek wis ambisi kedudukan dan harta, maka ia akan memperolehnya bikulli wajhin yumkinuhu min jaiz wa ghairi jaiz. Dia akan menggunakan berbagai macam cara yang diperbolehkan ataupun cara yang tidak diperbolehkan. Bahkan bahaya daripada ambisi kedudukan dan harta menjadikan orang tersibukkan sehingga tidak sempat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti terjadi terhadap orang-orang yang diuji. Maka sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan dari umatku ini bukan kesempitan, bukan kemiskinan, tapi justru kekayaan. Karena mayoritas orang tergelincir itu karena kekayaan. Cobalah sampean delok nang fakta di lapangan. Kebanyakan wong sing selamat niku wong-wong fakir miskin apa sanes? Sing ora model-model, sing ora nglakoni, sing korupsi 23 triliun, ya wong sugih ora? Sing makan uang negara, merampok negara, bekerja sama dengan orang dalam, ya wong-wong duit-duit ora? Orang yang melakukan suap, yang melakukan sogok menyogok, melakukan macam-macam maksiat itu akeh wong sugih ora? Itu bahayane sugih. Paham nggih? Bahkan yang paling umum dari orang kaya adalah meremehkan orang lain. Itu bahaya-bahaya kedudukan dan harta. Mugane Kanjeng Nabi niku nek ndonga, ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, karena miskin ini aqrabul tawadhu. Coba nek kita urusan sama orang kaya, dia pasti bilang mau sampai mana gua ladenin lo. Tapi kalau orang miskin, dah kita itu orang miskin, kita itu orang tidak punya, sudah jangan diperpanjang, yang sabar. Ini kebanyakan akhlakul masakin, akhlaknya orang-orang yang miskin itu seperti itu kebanyakan. Dan kebanyakan orang yang tergelincir ke maksiat-maksiat besar, ya, Qarun ketika masih belum berharta ya khidmah, menghamba ngawula kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah kaya raya, proyeknya mulai berhubungan dengan para pejabat, ya justru ia bersekongkol untuk menyingkirkan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini contoh betapa bahayanya kedudukan dan harta. Ya contoh, kadang belum jadi pejabat ya merakyat, setelah jadi pejabat ya rumahnya ditutup, mobilnya ditutup, padahal wakil rakyat. Ini sebuah contoh saja bahwa bahaya daripada al-mal wal jah ini menjadikan orang ini al-kibri war-riya, takabur, riya, tazayun, hias diri, tasonnuk, gawe-gawe, apa bahasa Indonesia ini? Mengada-ada. Ini sebuah bahaya daripada harta dan kedudukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para
sahabat. Khususnya kepada para sahabat beliau berpesan, janganlah engkau meminta jabatan. Iku jarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdurrahman ibni Samurah latas alil imarah. Janganlah kamu meminta kepemimpinan, meminta jabatan sebagai apa? Umara. Itu karena bahayanya mayoritas sing do nglawan nabi-nabi raja-raja, wong-wong sugih nggih. Tapi sing mendekat kepada para anbiya wal mursalin ya bangsane budak. Semisal kaya Bilal bin Rabah, wong-wong miskin, wong-wong ra enak nggih. Tapi wong-wong sugih biasa mlebune keri. Barang wis rame lingak-linguk ora duwe bola, lha cocok dekne nembe gelem apa mlebu. Biasa. Majelis-majelis umumnya ya dipenuhi oleh orang-orang miskin. Orang kaya ya kadang morone setahun pisan piye bejo nggih. Niku sebuah contoh. Dia nomen plus, tapi umumnya manusia diuji dengan kepayahan, dengan kesempitan niku kuat umumnya. Tapi jarang yang kuat ketika diuji keluasan, ketika diuji kelapangan, ketika diuji harta nggih. Terus apakah salah ketika kita memiliki jabatan? Apakah salah ketika kita menjadi orang yang kaya? Maka kata Imam Haddad, fa amma talabu dzalik, maka adapun mencari semua itu, harta, kedudukan, pangkat, biniyatin sholihah, dengan niat yang baik. Ini yang penting ya. Niat yang baik apa? Lil isti'anah alal akhirah, untuk menolong perkara akhirat. Wasyanatad din, menjaga agama. Karena agama tanpa kekuasaan ya musbrodok. Misalnya negara-negara yang didominasi oleh non-muslim, biasanya lunga haji angel, tarawih pedi angel-angel. Ketika negara itu dikuasai oleh orang Islam, maka kita lebih mudah untuk melaksanakan syariat Islam. Atau negara yang tidak melarang aturan-aturan Islam ya, kayak Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, ngelarang wong sembahyang pura, ngelarang wong sholat pura. Nah ini gunanya orang-orang terdahulu, para ulama, para fuqaha, mereka duduk di kursi-kursi pemerintahan, kaya Kiai Haji Wahid Hashim, kaya Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mereka duduk di kursi-kursi politik, di kursi-kursi pemerintahan. Maulana Malik Ibrahim atau bergelar kakek bantal, atau Maulana Ibrahim Asmoro Kondi bergelar sang Pandito Ratu. Mereka menjadi petinggi-petinggi daripada kerajaan Majapahit, sehingga walaupun rajanya non-muslim yang diangkat, tokoh-tokohnya orang-orang Islam, baik itu ahli ekonomi, makanya uang zaman Majapahit itu tulisannya la ilaha illallah, karena ahli-ahli ekonominya orang-orang Islam, sehingga penyebaran agama Islam di tanah Majapahit tidak menimbulkan percikan permusuhan, karena banyak orang Islam menjadi para pejabat dan menjadi saudagar-saudagar yang kaya raya. Ini sebuah contoh untuk menolong agama, menjaga agama, menolong akhirat. Jadi tidak serta-merta di Indonesia itu tiba-tiba muncul masjid, muncul musola. Ada tahapannya.
dengan bersabar. Nah, terkadang kita ini dumane ngajine pejabat langsung anti karo pejabat. Asal niate untuk menolong akhirat, wasiyana tadbin menjaga agama, wan nafsi dan menjaga diri sendiri, anta'adil zalimin daripada penganiayaan orang-orang yang zalim, wa anil hajah ilan nas agar kita tidak butuh kepada manusia. Ketika kita punya harta, kita tidak terlalu butuh kepada pertolongan manusia. Walam yastaghil bisababi dzalik an ibadatillah taala wa dzikrih, dan tidak menjadi tersibukkan sebab harta, kedudukan, pangkat sehingga kita tidak sempat beribadah kepada Allah, tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salah ketika kita meminta jabatan?